Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bu Guru banggakan dan Ibu sayangi, selamat pagi ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali dengan pembelajaran tematik tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera pada pembelajaran 2. Ibu harap semua anak-anak di rumah sehat, semangat, dan sudah mandi, sudah sholat duha. Nanti kalau yang belum sholat duha dan asmaul husna, segera nanti setelah pembelajaran pada video ini. Jangan lupa ya. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan diridhoi Allah, dapat barokah, bermanfaat untuk anak-anak, dan menjadi bekal untuk kemudian hari membangun Indonesia yang lebih makmur lagi. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang diminta oleh anak-anak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, ya sudah disiapkan alat tulis, kemudian buku siswa, buku catatan, jangan lupa. Ya, untuk muatan hari ini anak-anak akan membahas bahasa Indonesia masih seperti materi kemarin, yaitu menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian IPA-nya menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kemudian SBDP-nya memahami keterampilan tari kreasi daerah. Ya. Materinya untuk bahasa Indonesia KD 3.8. Informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama setiap paragraf. Anak-anak bisa membuka bukunya halaman pembelajaran 2 halaman 52. Kemudian IPA-nya KD 3.2 perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas pada laki-laki dan perempuan. Yang SBDP-nya KD 3.3 tari kreasi. Kali ini anak-anak akan belajar beberapa tari kreasi Nusantara. Ya, sebelumnya kita ulang lagi bahasa Indonesia untuk apa yang dimaksud dengan kalimat utama, gagasan utama, seperti itu ya. Guru ulangi ya, bahwa gagasan utama itu dapat dikenali dengan dua cara. Yang pertama itu dengan membaca teks dengan cermat, ini ada teks ya. Kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, menemukan kalimat utama. Kalimat utama biasanya gagasan utama itu terdapat ada di kalimat utama. Nah, kalimat utama itu berisi tentang gagasan utama. Jadi ya, berguru ulang untuk menentukan gagasan utama dengan cara membaca dengan cermat. Nah, sekarang literasinya tidak hanya membaca saja, tetapi membaca cerdas. Membaca cerdas itu membaca cepat dan paham isinya. Kemudian apa yang dibahas dalam paragraf itu, nah itu yang disebut kalimat utama. Dan yang kedua adalah dengan menentukan kalimat utama dan menyimpulkan gagasan utama setiap paragraf. Seperti itu ya. Nah, guru akan mengulang untuk yang materi kemarin sedikit tentang halaman 46. Ada bacaan hak sebagai warga negara Indonesia ya. Kemarin sudah dibahas tentang PKN-nya, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sekarang yang kita menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Ya, coba anak-anak perhatikan ya. Di paragraf ke-1 itu ada bacaan
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal UUD 1945 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuknya. Ya, dari paragraf ke-1, coba anak-anak perhatikan ya. Jadi paragraf ke-1 dapat ditentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Ya kan? Hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Sedangkan gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Ini membahas tentang hak warga negara Indonesia. Kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Terus ini yang diomongkan itu apa toh gagasannya? Hak warga negara. Seperti itu. Sekarang yang paragraf kedua. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum. Saat menjadi saksi dalam perkara hukum, perlindungan hukum juga bisa diberikan atas kekayaan intelektual seseorang. Seperti hak cipta sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Nah, kalau kita baca dengan cermat dan tahu makna isi dari paragraf kedua ini, maka gagasan utama yang diomongkan pada paragraf kedua yaitu tentang apa ya? Hak mendapatkan perlindungan hukum. Iya, hak mendapatkan perlindungan hukum. Bentar. Ya, hak mendapatkan perlindungan hukum itu kalimat utamanya, gagasan utamanya. Sedangkan kalimat utama tadi ya, gagasan utama itu ada di kalimat utama. Maka kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu kalimat utama, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, yang dibahas itu adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Ini ya, hak mendapatkan perlindungan, gagasan utama. Ini kalimat utama. Seperti itu. Ya. Kemudian paragraf ketiga, selain itu setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti, nah kalau kita baca paragraf ketiga, gagasan utamanya itu apa toh? Yaitu hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalimat utamanya ada di kalimat nomor 1 ya. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perhidupan yang layak. Nah, ini kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya ini membahas apa toh? Hak mendapatkan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seperti itu. Jelas ya? Sekarang di bacaan yang paragraf keempat. Nah, gagasan utama dan kalimat utamanya mana? Coba kalimat utamanya. Satu lagi hak warga negara yang tidak boleh penting. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi ini merupakan kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya. Nah, gagasan utamanya apa toh? Hak memperoleh pendidikan. Ini yang dibahas ini, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Seperti itu. Ya, sekarang yang paragraf kelima. Masih banyak hak warga negara Indonesia yang ditetapkan dalam undang-undang. Di antaranya ada memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, kalimat utamanya adalah apa coba? Masih banyak. Nah, masih banyak ini kalimat utamanya ya pada paragraf pertama.
Gagasan utamanya itu masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak hanya hak-hak yang tadi disebutkan, tapi masih banyak lagi yang itu merupakan gagasan utama pada paragraf kelima. Jelas ya kan anak-anak, Bu Guru mengulang pada materi yang kemarin. Sekarang kita buka pembelajaran yang kedua. Ya. Ragam, ada bacaan ragam tarian Indonesia. Tentu anak-anak sudah membaca. Kalau belum membaca silahkan nanti dibaca dengan cepat dan cerdas. Membaca cerdas artinya membaca dengan cepat dan tahu makna bacaan. Iya. Coba ragam tarian Indonesia. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Siapa yang suka menari? Anak-anak kelas 6. Semua suka menari ya. Terutama yang anak perempuan, laki-laki juga tetap senang menari. Biasanya tariannya yang suka jaranan atau kuda lumping atau yang topeng seperti itu ya. Kalau yang perempuan banyak tariannya. Nah, judul bacaan itu adalah ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Nah, jadi kalau anak-anak sudah baca bacaan itu, paragraf pertama ini akan menjelaskan gagasan utamanya adalah apa yang diomongkan di paragraf ke-1. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Jadi yang diomongkan tentang pengertian tari kreasi ya. Sekarang yang paragraf 2, ada 3 jenis tari kreasi, yaitu kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi baik bentuk, gerak maupun aspek lainnya. Tari kreasi modern, nah seperti itu ya. Ini membahas gagasan utamanya yang diomongkan, yang dibahas adalah tentang jenis tari kreasi. Jadi ada 3 jenis tari kreasi. Nah, ini ada di kalimat utama, gagasan utamanya. Kalimat utamanya di paragraf ke-1. Ada 3 jenis tari kreasi, seperti itu ya. Bu Guru beri. Nah, ini merupakan gagasan utama. Sekarang yang paragraf ketiga, bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal. Nah, ini yang dibahas dalam paragraf ketiga adalah kalimat utamanya, bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Seperti itu ya. Jadi yang di kalimat utamanya ada di paragraf kalimat nomor 1. Gagasan utamanya adalah bentuk karya tari kreasi, seperti itu. Iya, jadi paragraf ke-1 pengertian, paragraf kedua gagasan utamanya adalah jenis tari kreasi, paragraf ketiga bentuk tari kreasi. Iya. Kemudian coba anak-anak ya buka halaman 55 buku siswa. Dayu telah mengikuti perlombaan menari ya. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2, yaitu remaja dan anak-anak. Batasan usia untuk kategori anak-anak batas usia 6-10, sedangkan remaja 11-21. Masuk kategori yang dimanakah Dayu? Mengapa demikian? Nah, kita masuk ke IPA ya. Ke IPA tentang masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, Dayu ini kan umurnya berapa toh kalau kelas 6 SD? 11 tahun ya. Nah, ini termasuk usia seperti anak-anak, adalah remaja awal. Sedangkan Dayu ini kan mengikuti perlombaan menari, dikategorikan yang anak-anak dan remaja. Nah, berarti Dayu termasuk yang kategori
remaja. Dayu termasuk kategori anak remaja karena usia Dayu lebih dari 10 tahun ya. SD kelas 6 mungkin ada ya 11, 12 seperti itu ya. 11, 12 berarti sudah remaja awal. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Jadi perkembangan manusia ini dari bayi lahir ya, bayi, kemudian balita, bayi di bawah 5 tahun. Kemudian anak-anak itu usianya tadi 6 sampai 10. Tadi kalau anak-anak itu batasannya 6 sampai 10, kemudian bayi 2 tahun, kurang dari 5 tahun itu balita, kemudian bayi, kemudian anak-anak puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Puber ya, pubertas, kemudian remaja. Kalau remaja itu batas usianya 11 sampai 21 tahun. Nah, ini masa umur 11 sampai 21 tahun itu anak-anak masih membutuhkan pertumbuhan yang banyak gizinya, protein, gizi, karena perkembangannya sangat pesat, bisa tinggi badannya bisa bertambah, kemudian otaknya juga banyak membutuhkan vitamin, nutrisi, protein untuk perkembangannya dalam tingkatan ke remaja maupun dewasa. Kemudian nanti dewasa umur 21 ke atas ya, kemudian usia lanjut. Nah, usia kamu usia 10 sampai 11 tahun termasuk masa awal pubertas. Yang ditandai apa toh masa awal pubertas ya? Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak-anak ya, laki-laki dan perempuan itu beda. Ya, kita bahas yang masa anak-anak untuk ciri-ciri masa anak-anak bagi laki-laki dan bagaimana cirinya menginjak masa pubertas bagi laki-laki. Jika masa anak-anak ya, yang laki-laki belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Ini secara fisik ya, ciri secara fisik. Kalau yang laki-laki yang kau sudah pubertas, biasanya ya temanmu tuh atau kan kamu sendiri sudah tumbuh kumis, jambang, dan janggutnya. Kemudian belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kalau yang laki-laki udah pubertas itu tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin ya. Itu berarti kamu sudah remaja awal, sudah masa pubertas. Kemudian suara belum membesar kalau anak-anak yang laki-laki. Kalau yang sudah pubertas suara jadi besar, ngebas. Suaranya apa? Ngebas. Kalau yang anak-anak belum tumbuh jakunnya belum tumbuh ya. Kalau sudah pubertas tumbuh jakun. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah sudah pubertas atau belum? Nah, itu ciri-cirinya. Sekarang yang perempuan, kalau masih anak-anak itu pinggulnya belum membesar, tapi kalau yang sudah pubertas sudah membesar ya, kelihatan pinggulnya membesar ya, ini ada bangkean seperti itu ya, pinggangnya kecil terus pinggulnya membesar seperti biola, seperti itu ya. Nah, sekarang yang perempuan yang masa anak-anak belum tumbuh rambut seperti tadi yang laki-laki sama. Kalau yang perempuan tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian kalau laki-laki tadi suaranya ngebas besar, tapi kalau yang perempuan itu kecil, suara jadi melengking. Nah, itu. Nah, yang kalau perempuan itu waktu anak-anak belum, payudara belum membesar. Kalau yang pubertas payudara membesar. Nah, apakah anak-anak seperti itu? Nah, kalau sudah melewati masa pubertas, anak-anak tetap harus jaga diri, terutama yang laki-laki maupun perempuan. Itu tadi sudah memasuki ciri-cirinya, berarti
secara biologis ya, mungkin jerawatnya banyak, sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis, kemudian sudah dosanya sudah dipegang sendiri ya, sehingga sholatnya lebih khusyuk, tingkah laku perbuatannya, bicaranya juga harus terkontrol, harus bisa mengendalikan diri karena kamu sudah remaja. Ingat, remaja tanggung jawabnya sudah diri sendiri, bukan orang tua. Kemudian harus lebih menjaga kebersihannya, kebersihan diri, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kebersihan diri, memotong kuku, sikat gigi, kemudian apalagi ya, mandi, keramas dan lain-lain. Apalagi kebersihan ketika perempuan sudah menstruasi seperti itu ya, memakai pembalutnya setiap 4 jam harus ganti, jangan sampai banyak baru ganti, tapi harus mengingat karena bakteri itu sukanya yang lembab-lembab, yang basah-basah. Jadi setiap 4 jam sekali harus mengganti pembalut supaya tetap bersih ya. Kemudian makanannya juga jangan yang instan-instan, karena makanan juga pengaruh, yang saus atau yang mie dan instan, pokoknya siap saji itu pengaruh. Lebih baik makanannya yang ada sayurnya seperti itu, sehingga badannya juga wangi, bersih, wangi ya, tidak bau amis dan lain-lain. Nah, memang kalau anak-anak sudah masa pubertas, berarti sudah masa remaja, mau memasuki masa dewasa. Nah, harus tanggung jawab pada diri sendiri, entah itu secara pribadi, emosional maupun secara fisik, harus benar-benar dijaga. Karena anak-anak bukan masa anak-anak lagi yang selalu diingatkan orang tua. Diingatkan juga boleh, tetapi tidak melulu diingatkan seperti anak-anak. Badannya sudah besar tapi pikirannya masih belum remaja atau belum bisa mengenal ini yang baik atau yang tidak. Jangan seperti itu. Anak-anak sudah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri ya. Kita masuk ke SBDP tari kreasi. Nah, coba anak-anak bisa membuka tari kreasi ya, halaman 54. Tari kreasi menurut para ahli ini ya. Menurut Denny Andewi dalam buku mengenai seni tari tahun 2019, tari kreasi termasuk dalam jenis kesenian tari yang mengalami perubahan. Ya. Pembaharuan. Tari kreasi merupakan jenis kesenian yang dalam melakukannya tidak terikat dengan peraturan baku, namanya kreasi ya. Berarti bukan yang klasik. Kalau klasik itu aturannya memang seperti itu, baku, wajib ya. Tapi kalau sudah kreasi berarti sudah dikombinasi, sudah ada campur tangan kreasi. Oleh karena itu tidak terikat dengan peraturan baku, maka penari untuk tari kreasi bisa lebih bebas dalam mengungkapkan gaya serta ekspresinya. Pola lantainya, kemudian variasi gayanya itu, kemudian pakaiannya juga itu terserah yang menciptakan tari kreasi. Tapi kalau yang tari klasik itu harus pakaiannya, kemudian pola lantainya, gerakannya ya. Jadi kalau menari itu ada 3 aspek ya, wirogo gerakannya, wiromo gerakannya sesuai irama, wiroso wirama gerakannya juga ada rasa. Jadi narinya itu tidak seperti senam. Kalau senam itu kan gerak saja ya, gerak dan mengikuti irama ya, ada temponya. Tetapi kalau menari yang membedakan itu ada wirosonya, ada rasa. Tangannya ukel kayak gitu ya, ukel itu dirasake, itu mau geleng itu enggak langsung geleng, tetapi juga harus ada perasaan, dihayati seperti itu. Jadi memang indahnya seperti itu kalau menari ya. Pengertian tari kreasi.
Oleh karena tidak terikat dengan peraturan baku, maka penari untuk tari kreasi lebih bebas dalam mengungkapkan gaya serta ekspresinya. Pola gerakan yang ada dalam tari kreasi memang berbeda dengan tradisional, namun gerakannya tetap indah. Secara garis besar, tari kreasi dibagi menjadi dua, yaitu tari kreasi baru yang berpolakan tradisi sesuai dengan namanya. Kemudian tari kreasi baru tidak berpola, tidak disesuaikan tradisi, ya. Ini jenis-jenis contoh tari kreasinya, anak-anak bisa lihat. Indonesia kaya akan berbagai jenis tarian. Indonesia terdiri dari beberapa suku, daerah, ya, 33 provinsi, mempunyai banyak tarian. Tarian itu juga ada maksudnya, ya. Tidak hanya menari saja, tetapi mungkin merupakan simbol atau analog, ya. Merupakan perwujudan, mungkin ada tamu agung dipersembahkan tarian, mencerminkan selamat datang, mengucapkan selamat datangnya dengan tarian, dan gerakannya juga berisi makna-makna selamat datang. Jika ada yang ada pernikahan juga seperti itu, ada panen hasil padi juga ada tariannya, bahkan ada yang meninggal juga ada ekspresi wujud tariannya seperti apa. Dari setiap daerah itu berbeda-beda. Indonesia kaya akan tarian. Nah, di sini ada Bu Guru berikan contoh tari nguri dari Sumbawa. Ini merupakan tari kreasi. Tari nguri dari Sumbawa ini merupakan salah satu contoh dari macam-macam tari kreasi yang lahir di lingkungan kerajaan Sumbawa. Tari ini dipagelarkan untuk tujuan menghibur, ya, dimainkan oleh wanita yang ada di istana. Tujuannya mengurangi kedukaan dari raja. Nah, ini ada tari kuntulan, termasuk dan kreasi baru, ya, yang lahir dari abad 20-an dari masyarakat Pemalang. Bernuansa Islami, ya, kuntulan, ya. Ya, pada masa kemerdekaan, kuntulan selalu dipentaskan acara-acara tertentu, hari besar nasional. Ini tari merak dari Jawa Barat, ya. Tari Japong dari Yogyakarta, ya. Tari Japong ini dipentaskan pada peringatan ulang tahun kota Jakarta, ya. Kalau yang Jawa Barat yaitu diambil dari gerakannya indah dari burung merak betina, diciptakan oleh seniman dari Sunda yaitu Raden Cece Sumantri pada abad 19. Tari kreasi baru itu sudah sejak lama, ya, sejak abad 19, abad 90-an, tahun 1977 itu para pendiri kita, nenek moyang kita sudah banyak berkreasi tarian. Nah, sudah Bu Guru akhiri pembelajaran kali ini. Tadi ada 3 muatan, ya, bahasa Indonesia tentang gagasan utama, terus kalimat utama, kemudian yang IPA-nya masa pubertas, ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan dari anak-anak sehingga remaja, dan apa yang harus dilakukan ketika sudah menginjak masa remaja, tadi sudah kita bahas. Dan yang ketiga adalah tari kreasi. Indonesia banyak menyimpan budaya tarian klasik atau tradisional maupun tari kreasi. Alhamdulillah, ya, anak-anak harus melestarikan dan bangga terhadap budaya bangsa Indonesia. Dan juga sudah memasuki remaja, anak-anak harus lebih bersyukurnya menjaga kebersihan, tingkah laku dan perbuatannya harus mencerminkan dengan tata agama kita, dan serta selalu mendekatkan diri kepada pencipta supaya hidup anak-anak, hidup kita itu lebih bermakna dan tidak salah arah seperti itu. Mungkin dari Bu Guru cukupkan sekian, tapi tugas hari ini tugas yang keempat, Kamis tanggal 21, ya. Yang pertama adalah membuat clipping tentang tari kreasi. Clippingnya tidak hanya boleh mencari gambar di koran, di Google, nanti di print, ya, ngumpulkannya hari Sabtu. Clippingnya itu
paling sedikit 5 halaman, tapi halaman pertama ada kata pengantar. Kamu membuat tulisan kata pengantar ya, benar-benar itu pekerjaanmu. Dan apa pengertian tari kreasi, apa jenisnya dan contoh tari kreasi, baru disertakan gambarnya. Jadi halaman pertama ada kata pengantar, halaman kedua itu tentang tari kreasi, pengertiannya apa menurut para ahli, jenisnya bagaimana, kemudian contohnya. Yang ke halaman ketiga adalah contoh tari kreasi, gambarnya. Halaman gambarnya cari 5 saja paling sedikit ya, itu nanti di staples saja enggak apa-apa, tapi diberi nama dan di cover depannya. Kemudian yang tugas hari ini yang kedua adalah menjelaskan masing-masing 3 perubahan emosi pada masa pubertas laki-laki dan perempuan. Jadi masa pubertas laki-laki, perubahan emosinya apa saja, sebutkan 3. Kemudian yang perempuan juga perubahan emosinya apa, sebutkan 3. Yang ketiga, bagaimana sebaiknya jika sudah mengalami masa pubertas, jelaskan. Jadi ini nomor 2 dan nomor 3 ditulis di buku tugas ya, yang rapi dan diberi tanggal, diberi nama. Kemudian yang tugas ke-1 adalah membuat clipping, seperti itu. Alhamdulillah, semoga apa yang didapatkan anak-anak hari ini menjadi lebih jelas dan ilmu yang didapatkan bermanfaat, dan kegiatan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat menjaga protokol kesehatan. Di rumah saja ya, tetap beraktivitas, jangan lupa sholatnya yang khusyuk. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.